Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmatak min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu li amma ba'du. Bapak-bapak yang terhormat, kita meneruskan kajian Riyadhus Shalihin. Ada pada bab tahrimuz zulmi, haram berbuat zalim. Masih di bab ini saya lihat tinggal 1, 2, 3, 4 hadis lagi ya. Sekarang ada pembahasan kita di hadis ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Rasulullah sallallahu qala, telah bersabda. Kayaknya ini sering saya sampaikan hadis ini ya, mungkin enggak apa-apa. Bersabda Rasulullah, atadruna manil muflis, atadruna manil muflisu, atadruna manil muflis. Jadi rupanya Rasulullah bicara ke para sahabat yang mungkin sedang kumpul-kumpul, sedang banyak ada di sekitarnya para sahabat. Atadruna, apakah kamu mengira atau mengetahui man, siapakah al-muflisu, orang yang muflis? Pakai fa ya, muflis. Muflis itu bangkrut, pailit. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kamu tahu enggak atau apa menurut pendapatmu tentang orang yang muflis, yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Al-muflisu, orang yang bangkrut, fina, di kalangan kami, man adalah orang, la dirhama, yang tidak punya dirham, lahu, baginya, wala mata'a, dan tidak punya harta. Jadi orang yang tidak punya harta, tidak punya duit, itu namanya bangkrut, kata Rasulullah. Itu namanya pailit. Faqala, maka Rasulullah kemudian bersabda. Jadi mengomentari jawaban tadi, maka Rasul memberikan pengertian. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, man adalah orang, yakti, yang nanti datang, yaumal qiyamati, di hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala solat, wasiyamin, dan juga membawa pahala saum, wazakatin, dan juga datang membawa pahala zakat, wayati, dan lalu datang masalah,
Wa qad satama hadza, orang itu telah mencaci seseorang yang lain. Jadi itu pahala dia bawa banyak. Tapi hari kiamat itu dalam pengadilan Allah ternyata datang juga ke dia orang yang telah dicaci karena dia telah mencaci orang ketika hidup di dunia. Wa qadzafa, datang lagi orang lantaran orang itu menuduh hadza, orang lain. Menuduh tanpa alasan kepada orang yang tadi, mencaci maki orang lain. Kedua, menuduh-nuduh orang lain. Wa akala mala hadza, juga dia di dunianya makan harta orang lain. Wa akala, makan atau mengambil harta orang lain. Wasafaka damahada, bahkan dia melukai, menumpahkan darah orang lain. Wadharaba hadza, bahkan dia memukul juga orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka diberikanlah kepada masing-masing orang yang dicaci maki, yang dituduh, yang dimakan hartanya, yang ditumpahkan darahnya, yang dipukul orangnya, min hasanatihi, dari pahala kebaikan orang tersebut, wa hadza min hasanatihi, yang ini juga diambil dari pahala kebaikannya. Jadi ada 1, 2, 3 orang, 4. Nah itu mendakwa dia karena dia berbuat tolim waktu hidup dunia, minta keadilan. Maka Allah menetapkan hukum, kalau gitu berikan kebaikan, berikan pahala kebaikan orang itu kepada yang ditolimi, kasih. Yang satu lagi kasih, yang satu lagi kasih. Semua orang yang dolimi lunasi dengan cara diambil pahala kebaikannya. Pahala sholatnya dipakai bayar, pahala puasanya, pahala zakatnya dipakai. Fa'in faniat hasanatuhu qabla ayyuqda ma'alaihi ukhida. Fa'in hasiat, maka jika habis kebaikannya, qabla ayyuqda, sebelum terpenuhi hak-hak orang lain itu dibayarkan, keburu habis, ma'alaihi ukhida min khotoyahum. Nah jadi ceritanya dibayarkan ke dia karena dia senang disakiti, ambil pahala sholat kasih. Ada lagi nih yang didolimi, ambil kebaikan kasih. Nah kalau kemudian kebaikannya habis dipakai bayarin semua itu, bayarin sanksi kezoliman, dibayarin semua. Nah, ukhidha min khotoyahum, orang-orang yang dizolimi punya hukuman akibat keburukannya, diambil diberikan ke dia. Jadi yang tadi asalnya bawa pahala kebaikan, sekarang memikul dosa keburukan karena tidak cukup untuk membayari kejahatan-kejahatan orang waktu di dunia. Akhirnya dia memikul dosa orang lain yang dianiaya, dipikulkan ke dia. Faturihat alai summa turiha finnar, dipikulkan kepadanya, lalu orang itu digusur, dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah. Rawahu Muslim, hadis sahih. Jadi ini saya ingat dulu masih di Jakarta itu guru saya nerangin ini di dalam khutbah, neranginnya itu khutbah Jumat. Masih ingat sampai sekarang, Kiai Ihsan Nur, mungkin di antara Bapak ada yang kenal beliau. Kiai Ihsan Nur itu dalam khutbahnya salah satunya mengutip hadis ini. Jadi hati-hati dengan perbuatan zolim terhadap sesama manusia. Kadang-kadang sekarang mengeri ya, tambah ngeri. Sebab sekarang berbuat zolim itu gampang. Kayaknya lebih gampang dari zaman dulu sekarang buat berzolim itu. Lewat medsos aja kita bisa zolim itu. Lewat HP kita bisa zolim itu.
nulis-nulis, nyebar-nyebar yang belum tentu benar, lalu jadi fitnah, jadi apa namanya, jadi dusta. Wah, sekarang tambah gampang zalim itu. Itu semua dicatat, ada dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Bisa-bisa ibadat sama ibadat kita habis. Jadi kita belajar hati-hati, jangan berbuat zalim. Tahan baik-baik untuk tidak melakukan kezaliman ya. Jadi Rasul mengatakan itulah umatku. Pakai kata-kata umatku nih. Innal muflisa min ummati itu. Umatku. Tidak cerita orang kafir. Orang kafir lain lagi hitungannya itu mah. Kita saja orang mukmin yang punya sholat, punya puasa, punya harta yang punya amal-amal yang lain, ternyata tekor di sana itu. Tekor namanya ya muflis. Untuk bayar kezoliman, bayar sanksi kedoliman, kagak cukup amal ibadah kita. Untuk semua itu kata Rasulullah mau bangkrut itu. Ya kalau cukup masih selamat sih kalau cukup. Berarti zolimnya sedikit. Zolimnya sedikit, pahala amal ibadatnya banyak. Tapi yang diceritakan Rasul itu pahala amal sholat puasanya kagak cukup. Berarti kezolimannya banyak ini. Yang dizoliminya juga banyak. Kezolimannya banyak. Wah ini hati-hati ya. Jadi kita harus bisa jaga dari sekarang. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah ya. Baik, kita terusin sekarang masih dalam tema haram berbuat zolim. Jangan sampai berbuat zolim. Ke-17. Wa an ummi Salamata radhiyallahu anha, dari istri Kangjeng Nabi. Namanya Ummu Salamah. Jadi tadinya dia itu istri dari Abu Salamah. Abu Salamahnya wafat dalam satu perang fisabilillah wafat. Lalu Ummu Salamah itu akhirnya dinikah oleh Rasulullah ya. Karena dia banyak urusan di rumahnya, kalau tidak salah ngurusin banyak anak yatim juga. Dan kebetulan beliau itu seorang wanita yang cerdas juga ya, kalau tidak salah hafal Quran beliau itu. Ummu Salamah, Siti Aisyah, Siti Hafsah itu istri Rasul yang hafal Quran itu. Ya, jadi orang cerdas juga, wanita-wanita yang cerdas. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu qala, bahkan Rasulullah pernah bersabda, innama bahwasanya aku ini basyarun adalah manusia biasa. Wa innakum, dan jangan sungguh kalian tahtasimuna ilayya, bersengketa dibawa kepadaku. Jadi gini, ada dua orang bersengketa. Konon bersengketa apa? Urusan tanah, urusan apa gitu, sengketa. Wah, luar biasa bertengkarnya itu. Sampailah ke Rasulullah supaya diselesaikan. Ternyata itu yang sengketa itu bukan orang per orang lagi, udah melibatkan koncok-koncoknya. Ibarat sekarang mah bawa pengacara gitu Pak. Bawa pengacara itu dalam sengketa itu. Biasanya kalau pengacara kan pinter-pinter ngomong ya. Pinter-pinter pengacara. Kalau nggak pinter ngomong nggak bisa jadi pengacara itu. Pinter-pinter ya. Jadi maka Rasulullah hakimnya untuk memutuskan persengketaan itu. Katakan yang Nabi, sungguh aku ini manusia biasa. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian tahtasimuna ilayya, membawa pertengkaran kepadaku untuk diselesaikan. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Wala'alla, dan boleh jadi ba'dakum, sebahagian kamu, ayyakuna, adanya alhana bihujjatihi, ada yang lebih mahir berdebatnya, hujahnya, perdebatannya lebih mahir di antara dua orang bersengketa itu. Fa'aqdiyalahu binahwi ma asma'u,
Lalu aku sebagai hakim memutuskan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si pengacara yang pinter itu. Yang pinter ngomong itu pengacaranya. Walaupun mungkin sebetulnya dia di pihak yang salah. Karena pandai ngomong, direka-reka sedemikian berpengaruh kepada Rasulullah sebagai hakim untuk menetapkan perkara tersebut. Boleh jadi gitu lah, Allah boleh jadi seperti itu. Lalu aku putuskan, kalau itu terjadi gimana? Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi, faman barang siapa qadaitu yang aku putuskan lahu baginya bihaqqi akhihi, tapi merampas hak saudaranya akibat pengadilan yang apa tadi ya, yang dipengaruhi oleh pengacara yang merekayasa tadi, yang sebetulnya bukan pihak yang benar, lalu Rasul memutuskannya keliru karena menerima atau membenarkan pembelaan yang diungkapkan oleh sang pengacara yang sebenarnya membela pihak yang salah. Jadi ini luar biasa ya, zaman Rasul sudah ada seperti itu. Kalau sekarang mah udah nggak asing lagi ya. Pengadilan itu ngadu kepandaian pengacara saja, bukan cari yang mana yang benar, cari mana yang gede bayar gitu ya. Adik saya bukan membela yang benar, membela yang bayar. Bayarannya gede, menang. Di sono, bukan di sini sih. Kalau di Indonesia mah masih bagus dah. Di mana gitu ya. Nah, itu rupanya Rasulullah sudah ngerti. Zaman dulu sudah ada model begitu. Kalau sekarang ya di mana-mana pengadilan seperti itu ya. Bahkan maaf nih, persengketaan Palestina Yahudi, Palestina Israel ya. Yang benar Israel apa Israel? Dibawalah ke sidang PBB. Tinggal gimana ngadu argumen aja mau dimenangkan yang mana. Buktinya bertele-tele dari tahun 47, 48 sekarang. Palestina diusir juga. Tetap aja didukung. Nah, lalu hakimnya 5 nih. Di PBB itu hakimnya 5. Yang punya hak veto itu hakim semua. Jadi begitu. 4 setuju, 1 memveto, enggak jadi. Itu pengadilan sekarang. Bermainlah di situ para pembelanya itu. Ada yang membela Palestina, ada yang membela Israel. Enggak selesai sekarang, ya. Jadi itulah sifat manusia nih. Anak cucu Adam ini ternyata begitu kelakuannya nih. Macam-macam. Semuanya anak cucu Adam. Kalau sampai hakim memutuskan salah lantaran si mengikuti si pengacara yang sangat pandai, sangat pinter, sehingga yang salah dibenarkan. Kalau itu terjadi, maka apa kata Rasulullah? Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Maka hasil keputusan yang salah itu lalu diterima oleh pihak yang salah tapi dibenarkan, sama dengan memberikan kepadanya sepotong neraka. Jadi berarti kebenaranlah yang harus dicari itu, bukan kemenangan. Pengadilan sering cari menang. Maka antara pengacara berlomba itu. Tadi ujung-ujungnya karena cari menang, akhirnya mana yang gede bayar menang. Nauzubillah min dzalik ya. Kita ingin sampaikan, wahai para penegak hukum, ada Allah yang Maha Tahu. Jangan sampai mempermainkan hukum. Jadi ini juga bisa jadi kode etik para advokat nih Pak, hadis ini. Apa advokat? Boleh ngebela boleh, tapi jangan sampai merubah dari yang hak jadi batil. Membela boleh, tapi kalau tahu yang dibela itu salah, lalu yang salah tetap dipaksa supaya menang, itu pengadilan, itu pengacara zolim itu. Jadi kalau gitu gimana dong? Kan saya dibayar suruh memenangkan. Paling tidak minta keringanan hukum tapi tetap salah. Jadi saya mohon maaf, saya masih ingat kasus bom Bali.
Siapa namanya tuh? Amrozi. Banyak pengacara nggak berani, nggak mau ngebela. Ngapain ngebela pembunuh, ngebela yang ngebom, teroris. Banyak yang nggak mau jadi pengacara waktu itu untuk ngebela Amrozi. Karena dianggap ngebela orang yang telah membunuh sekian banyak di Bali, bom Bali. Oh berarti pengacara itu bisa juga ya nggak mau gitu. Berarti punya idealisme. Saya hanya mau ngebela kalau dalam pandangan saya itu benar, saya bela. Tapi kalau tidak dalam pandangan saya tidak benar, saya tidak bela. Rupanya ada idealisme itu, masih ada. Tapi memang ada apa enggak ya? Ada apa enggak yang begitu ya? Saya bela kalau dalam pandangan saya ini benar. Ketika terjadi revolusi Iran, jadi saya mundur lagi nih, tahun 79, revolusi Iran. Lalu digulingkanlah Reza Pahlavi, Muhammad Reza Pahlavi. Kalau tidak salah dia itu generasi kedua dari bukan Pahlawi sebetulnya. Kalau ditulis ejaan Barat jadi Pahlavi, Pahlawi itu kalau bacaan bahasa apa namanya, bahasa Suryani dan bahasa Arabnya Pahlawi. Di generasi kedua. Akhirnya pergilah dia karena digulingkan oleh Ayatullah Khamenei, gerakan revolusioner Iran ya. Berdirilah Republik Islam Iran. Sempat ditanya tuh Ayatullah Khamenei oleh wartawan dari Amerika apa dari Inggris ya. Di majalah Time ada itu kalau tidak salah. Ditanya, kenapa Republik Islam Iran tidak pakai Republik Demokrasi Iran gitu, Demokrasi Islam Iran? Dia bilang nggak ada demokrasi, nggak demokrasi nggak perlu. Republik Islam Iran. Ditawarin kenapa tidak pakai kata-kata demokrasi? Tidak perlu demokrasi. Republik Islam Iran. Itu kata ayat. Kemudian konon ketika itu orde lama berarti ya, orde Reza Pahlavinya, para pejabatnya diadili dan banyak dihukum mati juga itu diadili. Nah waktu diadili konon ini, tapi saya tidak tahu persis, ini dalam pandangan wartawan Barat nih, ketika diadili itu para tertuduhnya tidak didampingi pengacara, tidak didampingi advokat pengacara. Ketika ditanya kena, ya orang yang jelas tertuduh ngapain dibela-bela segala, gitu ceritanya. Berarti para pembela juga di sana itu tidak ada yang siap. Memang itu udah nyata kejahatannya, kira-kira gitu. Nah saya berpikir ketika Amrozi mau diadili juga ada yang pengacara yang nggak mau. Karena sudah nyata dia ngebom, ngapain dibela juga, gitu ceritanya. Berarti pengacara itu punya hak untuk menolak membela salah satu petertuduh itu. Kalau dalam nuraninya tidak cocok. Nah, kalau masih punya nurani, tapi kan kalau sudah yang penting bayar dah. Kamu pokoknya bela saja, ini bayarnya sekian. Nah, itu dikesampingkan tuh, benar salah dikesampingkan. Pokoknya saya cari pasal supaya bebas kan gitu. Walaupun jahat saya cari pasal atau cari celah-celah, entah mungkin dari berita acara, hukum acaranya, atau dari sisi apanya, dicari-cari itu supaya bebas. Nah, lalu main tuh di situ di pengadilan ya. Jadi kalau lihat di sini, manusia tentu punya kelemahan-kelemahan. Maka Rasulullah saja mengatakan saya manusia. Kalau mendengar dari pihak yang bersengketa itu adu argumen dua-duanya, lalu yang satu hebat sekali berargumennya, mempengaruhi Rasulullah terpengaruh dan keputusannya karena mempertimbangkan kedua belah pihak, lalu keputusannya salah. Sebagai manusia Rasulullah bisa salah. Lalu apa yang terjadi kalau itu jadi? Maka kata Rasul, kalau betul akibatnya saya salah memutuskan, maka yang salah itu sama dengan saya memberikan api neraka kepada kalian. Jadi apa artinya? Semua mesti jujur. Semua mesti jujur. Yang diperoleh dengan cara tidak jujur, namanya itu neraka. Gitu artinya. Jadi kalau Rasul mengatakan begini, berarti semua pihak harus jujur.
Siapapun yang memenangkan perkara, kalau tidak dengan cara jujur, itu api neraka. Sementara manusia itu punya kelemahan dalam memutuskan perkara. Itu karena manusia. Nah, cuman Rasulullah, karena beliau seorang nabi dan rasul, dalam kasus seperti itu sering mendapat wahyu untuk meluruskan keputusannya. Tapi ini sebagai petunjuk secara umum bagi setiap orang yang berperkara, jujurlah dalam berperkara. Ya, setiap orang yang memenangkan perkara dengan cara dusta, dengan cara tidak jujur, qit'atun minan nar. Qit'atan minar. Itu potongan api neraka. Nah, jadi ini kalau menurut saya ini boleh menjadi landasan kerja atau apa namanya, etika kerja para pengacara. Di pihak manapun bersengketa, maka bekerjalah dengan jujur, dengan benar, sesuai dengan hukum. Ya, bahwa mungkin akhirnya ada yang hukumannya diringankan karena pertimbangan tertentu, itu dimungkinkan ada unsur-unsur meringankan, unsur memberatkan, itu memang ada. Dalam Islam juga ada. Ya, dosa kecil jadi besar, dosa besar jadi kecil di Islam juga ada. Maka hukum juga demikian ya. Tapi kalau sengaja dengan cara menipu, mengelabui, kata Rasul itu potongan api neraka itu. Nah, gitu ya. Jadi inti sesuai dengan judul bab ini adalah haramnya berbuat zalim. Kita lanjut hadis ke-18, tinggal 2 hadis lagi ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallam, la yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman, rawahul Bukhari. La yazalal mu'minu fi fushatin, tidak akan lepas seorang mukmin dari keluasannya, min dinihi, dalam keagamaannya, malam yusib daman haraman, sepanjang dia tidak mendolimi darah yang haram. Artinya tidak berbuat zolim kepada orang lain. Insya Allah hidup ini baik, hidup ini lancar. Jangan dolim ke orang, apalagi menyangkut masalah darah atau masalah kejahatan terhadap manusia. Insya Allah baik, gitu ya. Hadis ke-18. Hadis ke-19. Wa an Khawlah binti Amir al-Ansariyah. Ini dari seorang sahabat wanita ya. Namanya Khawlah binti Amir al-Ansariyah. Khawlah binti Amir al-Ansariyah. Jadi apa hadis ini dalam Islam ya, antara secara hukum itu, memperlakukan hukum itu betul-betul sama. Berita yang membawa beritanya laki-laki ke atau perempuan dihargai, dihormati. Yang penting memenuhi syarat kejujuran dan sebagainya. Maka di hadis Rasul itu banyak riwayat Siti Aisyah itu kan perempuan, Ummu Salamah perempuan juga, ini Khawlah juga perempuan ya. Jadi dalam hukum kedudukannya sama, sama-sama dihormati, dihargai. Wahia imra'atun Hamzata radhiyallahu anhuma. Oh, dia itu adalah istri dari Hamzah radhiyallahu anhuma. Qalat, Khawlah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan, sungguh seseorang atau seorang laki-laki, yatakhawwaduna fi malillah, yang menggunakan dengan tidak semestinya pada baitul mal. Jadi malillah itu harta Allah, maksudnya baitul mal. Bi ghairi haqqin, tanpa hak. Siapa yang menggunakan harta baitul mal dengan bukan haknya, digunakan semena-mena. Jadi baitul mal itu harta milik umat semua, disebutnya harta Allah gitu ya. Jadi ada pertanyaan, apakah kas masjid itu termasuk baitul mal apa bukan? Itu ada yang bertanya begitu. Masjid punya kas, punya uang kas. Kalau tidak salah, kas masjid itu saya baca di sejarah masjid.
Dari zaman Belanda itu, masjid itu harus sejahtera, harus kebutuhannya terpenuhi. Lalu mereka, tokoh-tokoh pada zaman itu, mengadakan yang disebut dengan kas masjid. Kas masjid. Jadi betul-betul itu dana diperoleh secara baik oleh dari siapapun, digunakan untuk kepentingan operasional masjid. Dulu namanya kas masjid. Bahkan dalam sejarah itu berjenjang dari daerah, misalnya desa sampai kecamatan, kabupaten, itu satu jalur. Jadi kas masjid tingkat pusat dan tingkat provinsi gitu sampai ke bawah. Itu asal usulnya begitu. Tapi kayaknya sekarang sudah hilang, itu berubah jadi DKM sekarang ini. Masing-masing masjid mandiri mengelolanya. Kalau dulu itu ada apa namanya, ada jenjangnya, jenjang dari pusat sampai ke daerah. Asal usulnya begitu. Tapi sekarang kayaknya masjid tidak diutur begitu. Walaupun ada Dewan Masjid Indonesia. Tapi saya tidak tahu sejauh mana ya aktivitasnya. Ini bapak-bapak pengurus masjid itu bergabung di Dewan Masjid Indonesia apa tidak ya secara organisasi? Enggak ya, kita masing-masing aja. Mungkin Dewan Masjid itu ada tapi tidak ada, tapi tidak ada gitu. Masjid-masjid itu dewan-dewan gitu ya. Padahal kalau di apa namanya, diefektifkan ya gitu ya, mungkin bisa diambil manfaatnya. Nah, apakah kas masjid Baitul Mal? Ternyata dia mengatakan tidak sama dengan Baitul Mal. Jadi Baitul Mal lebih ada beberapa aturan. Sementara kas masjid itu hanya fokus untuk operasional masjid saja, dananya diperoleh dari jemaah, bisa dengan cara apa, sodakoh infak biasa, bisa juga dari wakaf, bisa juga dari hal-hal yang lain ya. Nah, hadis terakhir dalam masalah zolim ya, siapa yang menggunakan harta Baitul Mal bi ghairi haqqin, bukan dengan cara haknya, bisa saja, mohon maaf, bisa saja korupsi misalnya, dikorup misalnya, uang masjid dikorup, atau uang masjid bukan dikorup, dipakai untuk sesuatu yang tidak ada hubungan dengan masjid. Maka saya terima kasih kemarin waktu musim-musim kurban itu yang bertanya, kalau biaya kurban, biaya operasi kurban diambil dari kas masjid boleh apa tidak? Ini bagus ini. Supaya karena kita teliti, kita hati-hati. Boleh tidaknya itu harus ada kepastian hukum. Nah, supaya jangan kena ini, jangan kena hadis ini ya. Jadi saya teruskan dulu. Seseorang yang menggunakan, mentasarufkan harta Baitul Mal bukan haknya, falahumun nar yaumal qiyamah, maka bagi mereka api neraka di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi salah menggunakan harta bersama umat, harta umat bersama dalam ini sering disebut Baitul Mal. Nah, digunakan dengan cara salah. Bisa dikorupsi oleh pengurusnya atau dipakai pengeluaran tapi bukan, tidak ada hubungan dan kepentingan umat. Nah, ini memang perlu kita terus-menerus teliti dengan baik ya. Nah, kemarin saya mencoba jawab bahwa ketika kas masjid itu dipakai sebahagiannya untuk biaya operasional kurban, maka pada dasarnya tidak ada hubungan antara kurban dan kas masjid. Pada dasarnya gitu. Tapi saya sempat menjawab kemarin, kalau kurban, hewan kurban sudah ada, mau dipotong, dana untuk operasional tidak ada juga, lalu uang kas masjid ada, kebutuhan masjid untuk hal yang pokok terpenuhi, berarti ada saldo, saldo sisa, saldo tidak terpakai di masjid. Saya kemarin mengatakan boleh saja. Hubungannya apa? Hanya sekedar syiar Islam. Karena kurban itu adalah bagian dari syiar Islam juga. Saya kemarin mengatakan boleh ya. Walaupun mungkin banyak ustadz yang saklek, sama sekali tidak boleh. Tidak ada hubungan antara kas masjid dengan ibadat kurban. Kurban, akikah, dam, hadiu, itu tidak ada hubungan dengan kemesjidan sama sekali. Itu ada ibadat masing-masing pribadi.
dengan mengorbankan hewannya untuk itu. Pada dasarnya seperti itu ya. Jadi saya juga menganjurkan kalau tidak terdesak amat sehingga tidak bisa dilaksanakan kurban lantaran tidak ada sama sekali biaya misalnya, baru mungkin bisa menggunakan kas masjid. Kalau sepanjang bisa dipenuhi, terutama dan memang ini yang utama, oleh orang yang bersangkutan, orang yang kurbannya sendiri harus siap menanggung seluruh biaya supaya jadi ibadat yang terlaksana dan mendapat pahala. Kalau tanpa dibiayain tidak terlaksana khutbah, tidak terlaksana tidak jadi kurban orang itu, tidak dapat pahala apa-apa. Jadi yang membuat terlaksananya ya biaya yang dibutuhkan maksudnya gitu ya. Nah, yang terhormat, jadi ini hadis terakhir dari bab hurumatil muslimin, dari bab tahrimuz zulmi, yaitu haramnya berbuat zalim, adalah tadi menyangkut masalah siapa yang menggunakan baitul mal, harta dari baitul mal bi ghairi haqqin, bukan lantaran haknya, maka diancam dengan api neraka di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Jadi harus betul-betul teliti, hati-hati, itu merupakan harta amanah bagi para pengurus harta amanah. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Baitul Mal itu diurusi oleh Sayyidina Umar. Tapi ada sebagian mengatakan Sayyidina Ubaidah bin Jarrah itu pemegang Baitul Mal. Jadi betul-betul diteliti. Ketika Sayyidina Abu Bakar diangkat jadi khalifah, ternyata beliau masih cari rezeki sendiri, jualan, mikul karung gandum, jualan ke pasar. Sudah jadi khalifah, sudah jadi presiden. Kelihatan sama Umar. Ini Umar diskusi sama Abu Ubaidah. Khalifah kita masa jualan? Gimana tuh ngurusin umat gimana? Ada kepentingan apa-apa, dia sedang jualan. Karena memang butuh nafkah anak istri. Akhirnya diskusilah tokoh-tokoh para penasehat khalifah ini, kita siapkan, kita penuhi kebutuhan khalifah, kebutuhan rumah tangganya, supaya fokus ngurusin umat. Disitulah asal usul Baitul Mal mengeluarkan gaji kepada khalifah. Asalnya tidak digaji itu, baru muncul gagasan kita supaya konsentrasi kepada tugas itu, maka kata para penasihat itu kita keluarkan dana dari Baitul Mal. Tinggal masanya berapa, gedenya berapa. Jadi untuk gedenya dihitung kebutuhan beliau itu dan anak istrinya seberapa. Kalau bulanan sebulannya berapa. Hitung. Nah, seluruh kebutuhan dipenuhi oleh Baitul Mal gitu. Jadi ngitungnya itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang juga mungkin gitu ya. Gaji presiden sesuai kebutuhan apa bukan ya? Saya enggak tahu ya, presiden, menteri. Nah, itu zaman para khalifah begitu. Ada lagi yang menarik. Pada zaman Sayyidina Utsman, dari Baitul Mal juga ini sebetulnya. Apa? Muazin. Asalnya muadzin nggak dibayar, Sayyidina Bilal nggak. Tapi muadzin ini punya tugas berat juga dan harus tetap. Mohon maaf, mungkin di sini juga marbot zaman sekarang Maya, kan marbotnya juga sebetulnya harus siap azan itu sesuai dengan waktunya. Itu juga orang, bukan sembarang orang itu muadzin itu, orang yang sangat mulia, karena dia memanggil orang untuk ibadat. Kedua, harus punya ilmu. Apa ilmunya? Ilmu waktu. Jadi jangan sembarangan azan, waktunya nggak bener. Itu bisa berberantakan ibadah. Jadi muadzin itu harus tahu waktu. Nah, cuman sekarang udah dimudahkan oleh teknologi. Waktu zaman dulu itu betul-betul lihat matahari. Ini matahari sudah bergeser apa belum? Ini mega merah ini, Syafaqul Ahmar masih ada apa sudah hilang? Kapan waktunya mau adzan? Itu
tukang azan itu punya wewenang untuk azan. Ya, wewenangnya mutlak di tangan muazin. Jadi ilmu itu. Maka Sayyidina Utsman waktu itu punya gagasan para muadzin itu diberi upah, diberi honor. Nah, itu dari Baitul Mal juga ya. Jadi teman terhormat, inilah hal-hal yang harus dicermati. Berbagai jenis kezoliman ternyata banyak jenisnya. Ada urusan fisik orang, urusan kehormatan, dan urusan harta. Nah, harta itu ternyata merembet sampai ke andai kata menggunakan uang atau harta Baitul Mal bukan haknya atau tidak benar penggunaannya, termasuk perbuatan zolim. Jadi dalam bab kezoliman ya. Dan ternyata sengaja melakukan kezoliman itu, maka diancam dengan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu berusaha sebaik mungkin untuk tidak melakukan pelanggaran tadi. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kajian kita sementara sampai di situ. Insya Allah nanti kita masuk kepada bab berikutnya. Bab ta'zimu hurumatil muslimina wa bayani hukukihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab mengagungkan, menjunjung tinggi kehormatan umat-umat muslim dan menerangkan hak-hak mereka serta belas kasih terhadap sesama muslim. Demikian, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk tetap taat kepada Allah, untuk mampu memahami pesan-pesan dari Allah dan Rasul-Nya, dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Segala kesalahan dan kekurangan mudah-mudahan kita bisa tinggalkan dan Allah memaafkan apa yang sudah kita lakukan. Demikian, hadanallahu ikum ajma'in. Allahumma aqnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.